Saya akan berpindah ke Mendeley. Ya, saya akan buka Mendeley. Oke, sudah masuk. Saya akan ke share screen ke Mendeley desktop. Oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya Mendeley-nya? Sudah, Pak. Sudah ya, oke, baik. Ya, seperti yang kemarin sudah didemonstrasikan sekilas oleh Pak Firdaus, ini saya sudah punya banyak sekali folder-folder ya. Oke, banyak sekali folder-folder dan saya juga akan konsisten seperti yang tadi foldernya dari motivasi ya, motivasi saya simpan di sini. Motivasi terhadap kinerja, boleh pakai nama lain, boleh atau dimasukkan semua disertasiku, tesisku, atau skripsiku yang main-main. Pokoknya apa aja boleh ya. Yang lebih mudah aja. Misalnya saya masuk ke motivasi di sini. Kita bisa impor ya hasil pencarian kita secara manual ya. Kemarin sudah tadi sudah disampaikan Pak Fir adalah santai aja. Jadi saya buat santai beneran gitu ya Pak Fir ya. Oke, motivasi terhadap kinerja. Saya ingin masukkan apa namanya referensi tadi kutipan tadi. Caranya adalah klik file ya, langsung kita impor aja. Pilih impor, lalu kita pilih RIS. Kita pilih RIS. Nah, ini ada 6 tadi ya Bapak Ibu semua. Yang 3 di awal, itu tadi mana modified-nya. Oh, yang ini ya. Oke, baik. Berarti yang di sini tiga bilang signifikan, 3 bilang tidak signifikan. Kita bisa masukkan sekaligus. Kita tekan shift, pilih tanda panah bawah ya. Shift tanda panah bawah, kita klik open. Nah, kita sudah masuk di sini. Ya. Kita bisa langsung lihat di sini. Kadang ada artikel yang apa namanya ada di metadata ya. Ini sudah disinggung Pak Fir kemarin. Ini adalah di metadatanya. Ini tahunnya, ini volumenya, isunya, halamannya dan lain-lain ya. Nah, kalau kita di sini juga berbeda. Nah, ini adalah jika kita ingin langsung mengambil kutipannya. Kita langsung ambil kutipannya. Tapi ada opsi lain lagi saat kita menggunakan Mendeley adalah selain kita bisa mengimpor reference manajernya aja, ya Bapak Ibu kan hanya bisa baca di judulnya dan saya coba new share lagi ya. Saya akan pindah ke Google Chrome. Ibu kan hanya melihat justifikasinya aja kan hasil penelitiannya. Apakah motivasi berpengaruh atau tidak berpengaruh. Nah, terus Bapak Ibu ingin, tapi kan Bapak Ibu tidak membaca abstraknya. Bapak kan membaca di sini ya. Di sini ini kan bagian dari badan jurnal. Tapi kan tidak baca semuanya. Sehingga apa? Wajar jika saat kita mengutip, ya, saya akan share lagi. Wajar kalau kita saat mengutip dari Ref Manager secara cepat, ya hanya dapat ininya aja. Terus tampilannya bagaimana? Sekilas kita bisa lihat di view ya Bapak Ibu ya. Ada di view di sini. Kalau di sini ada library as table, berarti as table-nya ada rincian author, ada rincian judul, tahun, publish dan ditambahkan hari ini ya. Hari ini 7/17. Nah, terus kita bisa klik library as citation, kita lihat di sini. Nanti di MRM juga kurang lebih sama Bapak Ibu ya MRM-nya. Ini kan masih pakai MD ya. Pakai MD Mendeley Desktop, nanti Bapak Ibu kalau install yang baru nanti juga kurang lebih sama kok. Fiturnya sama. Nah, ini yang akan tampilan yang keluar di daftar pustakanya Bapak Ibu nanti. Sampai sini cukup jelas Bapak Ibu, langsung dipotong aja Bapak Ibu ya kalau yang ditanyakan ya. Nah, tidak masalah ya. Ini memang memfasilitasi kebutuhan dari mahasiswa, terutama yang di pasca sarjana ya. Referensi sangat penting sekali. Nah, oke, baik, dan ini view-nya. Nah, terus bedanya citation style ya, kalau ini pakai IEE, tampilnya seperti ini loh. Kok beda ya kalau di apa namanya? Saya baca di tesis atau disertasi atau skripsi di perpustakaan Unitomo kok nggak seperti ini, kok ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena di sini saya pakai format citation IEE. Kita bisa cek kalau pakai format citasi yang lain bagaimana. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya memang sudah saya setting IEE. Terus saya kalau APA yang mana? Bapak Ibu pilih di sini. APA yang di sini, APA American Psychological Association ya. Kita klik di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau ini kan lebih mirip, wah ini nih mirip persis sama dengan yang saya pernah baca
Untuk versi cetaknya seperti ini. Nah, baik. Oke. Cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, terus ini juga saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu semua, mengapa kok harus ada tipe-tipe style yang lain. Nah, kebetulan saya juga seorang pengelola OJS juga ya di luar, dengan ikut PT juga ya, ikut PT di luar perusahaan jasa, tapi saya dibidangi untuk sektor publikasi di akademik untuk penelitian dan pengabdian. Jadi intinya adalah begini Bapak Ibu ya, kalau kita pakai kutipan menurut Andi atau menurut Priyogi 2012 bla 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 gitu ya biasanya. Menurut Astuti 2020 bla 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 bla. Itu sekarang sudah kurang relevan saat kita melakukan publikasi. Kita lebih cocoknya apa yang terbaru itu adalah kita pakai yang citasi triple IEE. Kemarin sudah dibuka oleh Pak Fir. Coba di blog dulu Bapak Ibu, itu ada angka 1, 2, 3. Ini yang akan masuk ke dalam badan jurnal. Yang ini, yang penjelasan ini otomatis masuk daftar pustaka. Mengapa kok harus pakai kode angka 1? Kok enggak Prayogi 2012 itu aja? Karena apa? Ini Bapak Ibu ya, semakin banyak tahun, semakin gencar publikasi, maka referensi yang kita butuhkan itu harus semakin banyak. Karena kalau kita referensinya jumlahnya sama dengan yang sebelumnya, nanti kita akan bisa dicek plagiat. Makanya berbanding lurus juga akhirnya. Semakin sering publikasi, semakin tahun, maka selain diwajibkan publikasi, juga diwajibkan melampirkan cek plagiasi. Jika plagiasi ini tinggi, berarti citasinya atau kutipan referensinya juga akan semakin juga biasa-biasa sedikit, kurang banyak. Sehingga apa? Harus mencari lebih banyak referensi. Kalau ini disebutkan Prayogi 2016, ya, kita sebutkan di tahun-tahun berikutnya, itu sudah bosen. Bahkan saat nanti dipublikasi Bapak Ibu, ya itu ada proses review, akan dibaca oleh reviewer. Biasanya dia seorang, kalau di apa namanya editor atau reviewer, biasanya dia baca itu Prayogi semua. Atau apalagi yang Bapak Ibu mungkin bisa sering ya dulu di S2, di S1 ya, bagi S2 atau S3, yang S2 pasti sudah pernah S1, S3 sudah pasti pernah S2 dan S1, itu pasti ada yang namanya Sugiono. Nah, pasti sering ya Ibu ya, menurut Sugiono. Wah, Sugiono sudah banyak, tapi memang betul Profesor Sugiono sudah dapat rekor muri, ya, sering dikutip. Ya. Yang dari Unitomo yang terkenalnya adalah Bu Metiana, menurut Indra Sari, ya, itu kan, itu terkenal bahwa nama Unitomo itu ya, Bu Metiana, menurut Indra Sari untuk pemasaran, itu sering dikutip, kutipannya sangat banyak sekali, sudah 1000. Baik, kita balik lagi lah. Sehingga apa? Karena kita pakai citasi apa yang kurang disarankan, disebutkan terus nama-nama itu, dan otomatis jika kita pakai Prayogi, ada nama orangnya, ada nama tahunnya, itu akan memakan space di badan jurnal Bapak Ibu. Nanti halamannya akan semakin banyak. Mereviewnya juga semakin jenuh. Gitu ya. Logis nggak ya Ibu ya? Kalau misalnya saya melihat nih, ada jurnal nih, masuk ke submit ke OJS saya lihat kok kutipannya banyak sekali menurut autor tahun, banyak sekali, saya malas bacanya. Tapi kalau pakai kode 1, 2, 3 nanti di dalam kutipannya nanti ada kode 1, 3 pakai angka, itu akan lebih nyaman bacanya. Baru kalau ada statement yang bilang, kok penasaran ya, saya lihat di kodenya, dia kode nomor berapa, saya cari di daftar pustaka. Oke, cukup jelas ya Bapak Ibu ya? Atau saya terlalu cepat Bapak Ibu? Mohon confirm, 1-2 orang deh boleh. Jelas Pak, jelas Pak. Jelas ya Mas Sofa ya, oke baik. Nah, kita dapat ini nih ya. Nah, saya akan kembalikan lagi yang standar citation style-nya adalah di APA aja ya, yang lebih familiar aja. Baik, saya akan berpindah, saya akan buka Word. Oke, saya akan buka Word dulu baru user lagi ya. Saya akan buka Word-nya. Oke, ini saya new blank dokumen. Oke, baik, saya akan ganti share screen saya ke Microsoft Office-nya. Oke, baik ya. Ini adalah tampilan di Word-nya ya. Nah, saya akan membuat kutipan. Misalnya adalah saya ketikkan dulu deh buat pancingan, motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Oke, dibuktikan atau dipaparkan, boleh dipaparkan oleh peneliti
Motivasi tidak berpengaruh tadi kita coba pindah lagi usernya. Motivasi tidak berpengaruh. Oke, saya coba pindah lagi. Motivasi tidak berpengaruh. Dan yang saya kunci adalah menurut Hidayat. Saya coba lihat kutipannya biar tidak bingung. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu ya. Berarti ini yang dipakai adalah Hidayatnya 2021. Nah, baik, saya akan pindah user lagi. Saya pindah ke maaf, ke Word lagi. Nah, motif oleh karyawan oleh Hidayat 2021. Kita masuk ke menu reference. Oke, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita reference dan di sini sudah ada insert citation. Insert citation ini adalah Intel plugin Word yang untuk Mendeley desktop ya. Nanti untuk yang MRM bagaimana Pak? Saya sudah terlanjur yang baru, yang lama nggak bisa sudah. Nanti kita setelah ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kita akan insert citation seperti ini. Misalnya kita mau menyebutkan satu orang ya. Kita bisa nuliskan judulnya atau tahunnya atau nama autornya. Kalau saya lebih nyaman adalah saya tuliskan autornya di sini. Oke, Hidayat spasi saya tuliskan tahunnya, Hidayat 2021. Oke, pengaruh motivasi lah di sini ada nih. Motivasi dan kinerja. Saya pilih klik di sini Bapak Ibu ya. Klik satu kali. Kalaupun ada lagi boleh ya. Oke, kalau ada boleh kita oke dulu deh. Kita klik oke dulu. Oke, dia akan langsung ngeblok seperti ini ya. Persis seperti yang kemarin disampaikan oleh Pak Firman. Ada bloknya ya. Bagaimana kita deteksi artikel ini tuh sudah format Mendeley atau belum, citasinya kita bisa blok di sini. Nah, ini ada yang lebih gelap bloknya ya. Nah, ini kalau kita ngeblok satu. Terus bagaimana jika kita tambahkan yang isinya dua? Oke, didukung juga. Oke, kita pancingan aja. Didukung juga oleh, kita langsung coba dua kutipan. Saya akan pindah new share lagi. Saya masuk ke share screen lagi. Oke, ini sudah saya simpan adalah Astuti 2020 ya, Astuti 2020. Oke, Astuti 2020 saya akan pindah lagi di Word. Oke, Astuti 2020 saya klik insert station Astuti Astuti lalu 2020. Ini ada di sini ya. Kompensasi motivasi. Oke, baik. Ini tidak relevan ya. Ini mintanya motivasi, ini kompensasi. Oke, mungkin ada nama yang lain. Jadi kita cek lagi ya, hati-hati Bapak Ibu ya. Saat mengutip kita lihat dulu di Astuti ini. Dia kutipannya nama apa? Oh, Astuti spasi P 2020. Baik. Astuti spasi 2020 kita akan pindah lagi di sini oleh Astuti insert citation Astuti. Oke, Astuti P 2020. Oke, tidak ada berarti yang tadi berarti ya. Oke, ya sudah. Oke, di sini kalau kita tuliskan lagi Hidayat lagi ya. Kita kan ingin gimana kalau kita gandeng. Nah, kita gandeng aja langsung aja. Saya sudah punya 10 ini terdahulu kok yang mendukung, langsung aja disebutkan semua. Oke, saya sebutkan lagi yang di sini ya, Hidayat 2021, Hidayat spasi 2021 seperti ini. Dan ini adalah artikelnya. Oke, ada dua ya, saya klik oke. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini juga sudah langsung ke blok 2. Oke, nah ini yang tidak berpengaruh. Misalnya ini tidak berpengaruh. Terus habis itu saya banding lagi. Biasanya namanya analisis itu dalam suatu hipotesis kita membandingkan antara hasil yang berpengaruh dengan yang tidak. Gitu ya. Kameranya di sana saya lupa. Tidak. Nah, biasanya kita cari lagi. Akan tetapi ada hasil yang berpengaruh oleh siapa? Oke, kita cek lagi. Saya akan pindah user lagi. Saya akan pindah ke keluar lagi. Siapa tadi di koleksi saya? Oke, di koleksiku. Oke, baik. Kita langsung ke berpengaruh aja deh. Kita ke berpengaruh. Saya simpan nih, saya bintang. Ini adalah menurut Prayogi 2018. Saya pancing Prayogi 2018. Kalian kita coba dua. Ini menurut siapa lagi? Iksan. Oke, baik. Prayogi dan Iksan. Saya akan pindah lagi ke Word. Pengaruh, akan tetapi ada hasil yang berpengaruh oleh penelitian
penelitian kita langsung sebut aja, yakni adalah di Prayogi, dan kita ketikkan Prayogi, maaf, Prayogi 2018. Oke, pengaruh pelatihan dan motivasi, dan juga menurut Ehsan ya, EKHSAN. Oke, cuma satu ya, tahun 2018 betul. Nah, ini dari trik. Oke. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti bisa ditambahkan justifikasi kalau memang ini adalah untuk memberikan polesan-polesan dari hasil penelitian kita. Kalau misalnya dari Bu Desi atau dari Bu Rini itu di UMKM misalnya mengapa seperti ini, justifikasinya bisa dimasukkan ke dalam sini ya. Justifikasi yang mendukung hasil yang ini. Oke, dan lain-lain. Nah, terus ya kita skip dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, baik. Jika kita sudah melakukan analisis dengan melakukan banyak kutipan, ya, kalau seperti ini ya, ada buktinya, kita sisipkan bisa di halaman yang berbeda di bawah sendiri ya, halaman yang baru boleh, tapi ini biar terlihat lebih enak, itu adalah kita tuliskan daftar pustaka misalnya. Nah, daftar pustaka seperti ini, biar lebih rapi, kita biasanya pakai Times New Roman. Oke, kita pilih di Times New Roman, biar lebih cantik. Oke, nah, kalau sudah multi seperti ini, kita tidak perlu repot untuk menuliskan kutipannya. Kita setelah standby di sini, ya posisikan kursornya ada di alinea berikutnya, juga daftar pustaka. Balik lagi kita pilih reference, ya. Lalu kita pilih insert bibliography. Kita klik seperti ini. Oke, sudah keluar Bapak Ibu ya, saya perkecil. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Dan biasanya kita bisa rapikan seperti ini, kita blok, lalu kita kanan kiri ya. Kita kanan kiri seperti ini. Nah, ini adalah daftar pustaka yang secara umum pakai APA, tapi yang terbaru, tapi ini relevan ya Bu ya, situation aja, lihat kondisi. Kalau memang buku pedoman untuk skripsi, tesis, dan disertasi dari Unitomo itu pakai APA, ikuti aja buku pedomannya Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang ini adalah stylenya APA. Jadi kalau saya bisa tahu, kita klik reference, di sini sudah ada pilihannya Bapak Ibu ya. Ini yang APA. Coba kita ganti yang IEE. Gimana kalau IEE? Kita ganti aja langsung. Dari sini langsung ya Bapak Ibu ya. Klik IEEE. Oke. Nah, seperti ini hasilnya. Kita diwakili oleh angka aja. Kalau gini kan lebih singkat. Iya kan? Itulah kenapa kita coba kembalikan lagi ya ke style APA. Ini ada 2 baris Bapak Ibu ya. Ya 2 baris. Kalau pakai APA, dia makan berapa baris? Pakai 3 baris. Berarti bisa, karena autor tahun seperti ini akan memakan space ya, space di badan jurnal, baik itu di pendahuluan, baik itu di landasan teori, baik itu di metode penelitiannya atau di hasil analisisnya atau bahkan di kesimpulannya juga akan makan banyak tempat. Nah, kalau seperti ini terus kita pakai seperti ini, nanti dikhawatirkan dikira plagiasi karena referensinya sedikit. Jadi semakin banyak referensi itu, apalagi publikasi sekarang dikejar harus terindeks akreditasi SINTA, harus terakreditasi Scopus internasional dan lain-lain. Itu luar biasa sekali. Bapak Ibu, saya pernah membuatnya kami, beberapa orang bagi tugas. Saya mau citasi dalam satu artikel itu bisa sampai 45 artikel Bapak Ibu ya. Artikel yang biasanya 13 halaman itu bisa 40 artikel mengutipnya. Dan karena jurnal internasional reputasi yang Scopus yang saya ada Scopus, ada Thomson Reuters, ada Copernicus, itu banyak sebenarnya. Cuman yang paling sekarang terkenal itu adalah Scopus. Akhirnya karena mau ke masuk reputasi Scopus, artikelnya juga harus banyak yang Scopus. Nah, untuk yang nanti targetnya ada target harus terakreditasi publikasinya di SINTA misalnya. Berarti nanti kutipannya diusahakan ya, bukan mesti wajib Bapak Ibu, itu juga kutipan dari artikel yang terindeks SINTA juga. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Fir, kita mau cari judul yang dari SINTA itu di mana? Bapak Ibu bisa cek lihat di SINTA Kemdikbud. Oke, baik, kita kembalikan lagi ke IEEE seperti ini.